Halo John, balik lagi bareng gua. Kali ini untuk kedua kalinya pengen ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Om Arif. Gila, baru kedua kali nih. Kedua. Setelah sekian lama Om, waduh gue vakum. Dan akhirnya gue memutuskan untuk gas lagi lah. Ayo, emang udah keseruan buat diri gue sendiri gitu ya kan. Bisa yang buat media senior mana nih guys? Wah, bisa banget Om. Lu lah lebih senior lah. Gila. Gue main motornya mungkin lebih senior, tapi di dunia media YouTube lo duluan lah. Bisa banget Om Arif. Om, gimana? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat itu. Gimana kesibukan sekarang? Sibuk Gua kurang update jujur aja Om. Jadi gua nggak jarang banget kesentul. Bisa dibilang udah Kesentul lu juga jarang udah udah. kudet banget ya kan. Jadi ya gimana tuh kesibukan lo? Apa lu masih ngonten di Sentul? Apa ada hal lain yang Sebulan 2 bulan ini sih gue lagi jarang konten itu sama kayak lu. kok bisa? Ya biar. Why? Ya ada suatu inilah, ada sesuatu konflik. Jadi maksudnya gue emang sekarang lebih pengen jadi media netral aja. Oke. Makanya gue bilang ke lo kemarin gue pengen keliling bengkel-bengkel ini. Boleh. Sebenarnya tuh cita-cita gue udah lama, tapi mau ngejalaninnya males karena dasar gue berangkat nge-YouTube ini, gue deket sama Tekno tuh karena pertemanan sih. Oke. Maksudnya gue kan emang dari dulu dari 2004 dagang. Terus ya mungkin ada yang beberapa tahu gue di layar kaca. Oke. Jadi maksudnya emang YouTube tuh memang bukan ini gue gitu, buat utama gue tuh bukan. Pada saat itu belum ada kepikiran. Ya belum kepikiran juga. Kalau gua pengen tanya, lu sebenarnya basic lu apa sih Om? Lu sebagai yang gua tahu kan, yang gua kenal, Arif Rahman, isinya helm semua ya kan. Siapa ya? Jujur gua nggak tahu Om. Pada saat itu banyak yang bilang itu artis. Artis film apa ya? Gua mikirnya gitu. Gimana, Jadi basic gue justru itu yang lo bilang tadi, helm semua. Gue sebelum jadi jauh dari dunia perfilman. nggak jauh sih, gue 2003-an lah, 2003 akhir tuh. Jadi gue punya privilege, orang tua gue tuh di Garuda. Nah, kalau orang anak Garuda tuh, keluarga Garuda tuh dapat tiket gratis lalu. Tiket gratis untuk ke luar negeri, tiket pesawat apapun. Oke. Nah, gue tuh pertama kali nyobain ke Singapura. Gue jual beli helm, gue bawa masuk helm AGV Rossi, Nolan, segala macem waktu itu. Oke. 2003-an tuh. 2003-an. Iya, 2005 tuh gue lagi jalan-jalan di Citos, ada talent scout tiba-tiba nyamperin gue. Gue lagi makan di Citos tuh. Disuruhlah gue foto untuk dimasukin ke cover boy waktu itu. Itu 2004. 2005 lah. Itu maksud gua gini, lu lagi di Citos. Ada orang ngeliat lu. Maksudnya ini spontan aja atau emang udah di... Enggak, spontan aja. Masa? Iyalah, nggak kenal gue. Jadi zaman dulu tuh kan belum ada media sosial ya. Iya sih. Iya, talent scout itu bergerak kemana-mana. Nyari orang. Mau nyari random orang. gitu. Random, iya. Oh, alah. Dan jadi siklusnya tuh dari talent scout nyari random buat ke cover boy. Dari cover boy ntar TV tinggal milih, wah gue cocok nih muka ini, panggil ke PH mana gitu. Jadi siklusnya dulu tuh gitu. Jadi serandom itu dulu. Paham. Lanjut dari situ. Lanjut 2005 sampai 2011 gue syuting itu. 2004 belum tuh. 2004 belum. 2000 gue cover boy itu lupa antara 2004 atau 2005 ya. Berarti lu cuma hanya disuruh foto-foto dulu tuh. Cepet sih itu, dari gua foto masuk ke cover boy langsung disuruh syuting tuh cepet. Masanya kayak cuma 2-3 bulan gitu. Oke. Terus lanjut lagi Om, 2005, sorry tadi gue kepotong. 2005 sampai 2011 itu gue syuting. Tapi masih ngejalanin helm tapi melalui abang gua yang berangkat ke Singapura. Oke. Nah 2008 tuh gue mulai pas syuting Bisa Lowong gue tinggal, gue ke Jepang waktu itu. Masukin helm-helm Jepang baru, Arai, Shui. Dulu kan gue AGV, Nolan, helm-helm Eropa. Oke. Sebenarnya emang passion gue dari dulu tuh di motor dan di aksesorisnya sih. Helm gitu-gitu gue suka. Oke. Ngelihat motif-motif helm. Nah,
yang jadi pertanyaan adalah, itu film atau sinetron atau apa? Yang mungkin sebagian belum tahu gitu. Ini Om Arif ini sinetron sih kebanyakan Indosiar. Sinetron, Indosiar. Jadi gue kontrak eksklusif sama salah satu PH eksklusif di Indosiar tuh Genta Buana itu. Genta Buana kalau. Tapi itu dia yang produksi kita masa masih bayi, Angling Dharma masih segala macam. Itu PH-nya. Oh, Mak Lampir. Mak Lampir di Gunung Merapi. Iya. Tapi gua 2005 syuting di situ udah masa modern. Oke. Ada India-Indiaan, terus ada misterinya. Iya. Gua nggak main yang kolosal, nggak belum. Itu tahun 90-an itu deh kayaknya. Itu zaman gua berarti lu start dari tahun 2005 berarti gue masih SD. SD. Iya bener. Banyak kadang-kadang fans gue yang fans pada masih SD. Emang pada waktu itu. Bener. Emang gue juga tahu. Dulu mas saya soalnya sering nonton Om, jadi saya nonton waktu SD ikut nonton. Tapi gue jujur gue nggak. Malu berarti bukan fans Indosiar berarti. Di daerah sih. Target pasar Indosiar tuh lebih ke daerah. Kuat. Jadi gue nggak tahu nih share audiensnya sebagai apa waktu itu. Ya kan kalau di YouTube kan udah bisa di searching kan. Oh ternyata Om Arif jalanin filmnya ini, maksudnya sinetronnya ini. Gitu. Tapi masih berkecimpung di perfilman gitu. Kita bilangnya perfilman aja lah ya biar gampang. Iya. Itu sinetron apa berlanjut ke film? Layar lebar atau stuck di situ aja Om? Dari sinetron sempat layar lebar juga sih sekali. Oh ada. Film apa tuh? Syahadat Cinta namanya. Syahadat Cinta tahun 2008 atau 2009 gitu. Ada di YouTube kok. Kebetulan tuh waktu itu jadi dapat peran utama juga, gue dipercaya. Oh ya? Malah bintang-bintang idola gue zaman dulu malah jadi peran pembantu utamanya. Hengky Kurniawan, ada Ricky Harun. Sama ibunya Donna Harun. Wow. Itu sih kebanggaan juga buat gue waktu itu tuh. Gokil ya. Tapi untuk sampai sekarang ini mereka masih pada ingat kan dengan. Kalau ketemu sih masih ingat. Pasti ya. Kayak Ricky Harun kemarin nikah masih undang. Lu gak ada kepikiran untuk balik lagi ke situ? Kayaknya enggak itu. Nggak tahu juga sih. Dulu gue karena gini, gue kenapa sampai 2011? Karena gue 2012 awal tuh mau merit, istri gue nggak ngizinin. Oh berarti lu nggak sempat berlanjut lagi karena itu? Iya. Walaupun gue kan pacaran sama bini gue dari 2003. Oke. Waktu gue awal 2005 syuting pun dia ngizinin. Tapi kata dia udah mau merit, udahlah. Banyak resikonya ya bener sih. Jadi kalau resiko di situlah ya cinlok gitu-gitu kan pasti dia. Bener. Walaupun dia orangnya nyantai banget, gue di adegan mau pelukan kayak segala macam dia nyantai aja. Tapi jaga-jaga lah. Masih kan alhamdulillah sampai sekarang masih bareng-bareng. Masih lah. Alhamdulillah. Lama gue pacaran 2003 sampai 2012. Terus anak udah berapa? Berarti? 3. Udah pada gede dong. Kelas 6 SD, 3 SD sama TK gede. Oke. Lu belum? belum ada. Nanti kali ya. Terus kalau kita ngomong masuk nih setelah itu dari dunia perfilman lu langsung kan sempat berhenti itu di tahun berapa? 2011. Nah, dari 2011 sampai mungkin 2018-19. Lu kemana aja Om? Apa lu masih jualan-jualan 2012 enggak, 2012 tuh gue kerja di Trans TV. Oh kerja. Karena gue waktu zaman syuting tuh 2005 sampai 2010 gue kuliah. S1 nih gue sarjana Mustopo Advertising. Nah jadi kenapa pertimbangan bini gue nyuruh stop syuting, cobalah lu kerja beneran gitu. Ya gue kerja di Trans TV walaupun masih di dunia entertain juga bener. Dan gue di bagian emang advertising di Trans TV waktu itu. Jadi apa sales eksekutif gitu. Ya udah gue jalanin nggak nyampe sih 1,5 tahun di Trans TV. Capek juga kerjanya soalnya. Sampai tahun 2014 tengah lah kurang lebih. Kita berurutan Om sampai akhir. Nah, tapi ada cerita lucu lagi di Trans TV itu gua kerja sebagai di divisi sales and marketing tuh.
gue syuting lagi untuk Trans TV, di produksi Trans TV. Itu di project yang gue programin iklannya. Oh, alah. Sebagai apa? Sebagai pemain. Lucu juga tuh, makanya ada di bioskop Trans TV kalau lu tahu dulu. Oke. Kan Trans TV suka bikin FTV, bioskop Trans TV itu. Gue main di situ sempat. Gue bilang jadi syuting lagi nih, padahal niatnya pengen kerja beneran kan. Oke. Malah dipanggil gue sama Trans TV-nya. Gue bingung ya. Dipanggil ke ini, ke apa? Kalau Trans TV itu gedungnya kan ada 2 tuh, Menara Bank Mega. Pernah gue kesana. Iya, ada sama gedung Trans TV. Gue kok dipanggil ke gedung Trans TV mau ngapain? Jarang-jarang soalnya gue kan dipanggil ke tim produksi, lah malah gue disuruh syuting. Ini ada pemilihan casting nih, mau ikutan nggak? Emang boleh? Gue tanyakan ke bos gue, boleh, udah nggak apa-apa, ambil aja. Ya udah, akhirnya gue syuting lagi lah sih. Tapi bini gimana? Nggak masalah sih dia. Ngizinin akhirnya. Karena lepasan sih waktu itu gue cuma 3 minggu 4 episode doang. Terus udah. Oke. Ya lumayan lah buat tambah-tambahan ya kan. Lumayan. Yang penting sih kalau di dunia kerja tuh bos ngizinin sih jalan aja udah. Aman lah ya. Aman. Ibu negara. Terus abis itu berlanjut lagi Om. Setelah udah di Trans TV. 2014 gue itu balik fokus jualan helm lagi. Helm lagi sampai di tahun 2000 sebelum Covid sampai kali sekarang sih gue masih jualan. Iya memang maksudnya gimana ceritanya perjalanan lu sampai akhirnya ke dunia motor gitu. Oh, dunia motor malah gue dari 2002 juga sebenarnya. Gue sama abang-abang gue tuh hobi banget motor juga. Jadi 2002 tuh gue beliin NSR waktu itu SP. 2002. Oke. 2002 akhirnya gue boleh pakai motor itu pas SMA 2004. Itu sekedar gimana ya? Trek-trekan juga sih, tapi trek-trekan. Iya, trek-trekan di Bonas. Terus gue tapi kesentul juga track day nyobain. Nah, baru masuk liaran itu di 2005 akhir deh kurang lebih. Oke. Karena gue udah mulai punya duit tuh waktu itu dari syuting kan. Oh, lu main juga ya? Hah? Main liaran juga ya? Main-main liaran. Terus akhirnya lu berarti gimana bilangnya? Punya teman-teman yang mungkin dulu di liaran sampai sekarang kenal gitu. Contohnya ada nggak? Magadir. Magadir. Gue dulu ketemu Magadir 2007 atau 2008. Ketemu Tekno. Tekno tuh maksudnya gue sampai sekarang deket. Dulu pernah main juga. Siapa lagi ya? Yang masih orang-orang lama. Gitu. Sama Om MP gue malah belum pernah ketemu. Belum. Tapi tahu ya? Tahu lah. Tahu bengkelnya. Oke. Nah lanjut lagi berarti pas tadi lu bilang dari Trans TV jualan. Dan akhirnya mulai lu bikin YouTube sejak kapan? Gue bikin YouTube tuh pertama malah Arif Rahman TV. Jadi kalau ada YouTube-nya itu gue bikin kayak cuman reaction video sinetron lama gue doang. Ngetawa-ngetawain gue doang. Gila, gue bilang alay banget nih gue dulu ya, ketawa gitu. Cuman reaction itu doang. Sama video keluarga gue lah jalan-jalan atau kemana. Nah gue mulai bangun ARF Performance itu tahun berapa ya? Lupa deh gue 2022 apa 2021 gitu. Setelah Covid? Iya, apalagi masa-masa Covid. Masa Covid sih masih kayak. Masa Covid ya. Iya. Karena itu gue pas lagi suka Antasari, karena gue punya toko di Bangka Kemang tuh, deket rumah. Gue suka main ke Antasari. Nah ketemu sama Han. Han kadang-kadang kalau mau ke Antasari main ke toko gue dulu. Base campnya baru ke Antasari, atau dia ke rumah gue dulu ke Antasari, nyeting bareng sama dia, karena ada permainan lah. Biasa zaman dulu kalau sesama kenal, abis main sama ini, gue numpang naker dong. Gue mau main sama dia nih, udah biasa di laran gitu kan. Kalau satu grup, udah ada ketamanan di situ. Dari situ berarti berawal dari lu bisa deket lagi sama Tekno. Iya. Sebenarnya gue lama lost contact tuh dari main sama Ko Indra 2008-2009. Waktu itu emang deket tuh, gue setelah main pun deket, sering kontak-kontakan. Lost contact lagi, tiba-tiba 2012 pas gue merit, gue jual banda-banda kuncian gue zaman dulu deh nih. Gue punya mesin RS125 GP, pengapiannya segala macem, gue jual tuh. Han sama Ko Indra sempat datang mau beli tadinya. Nggak jadi, akhirnya yang beli Bos Acong D2M. Itu Novadas RSGP pertama. Itu punya lu tadinya? Pertama kali banget, Mas Diding riset. Setelah itu tapi dia beli mesin lagi, yang racingnya gitu, yang GHA punya.
Jadi yang pertama kalinya itu. Oh. Itu tadi emang mesin kuncian gue tadinya kalau gue masih main liaran. Tapi gue stop dua-duanya tuh pas merit. Main motor stop, syuting stop. Emang gue fokus kerja di Trans aja waktu itu. Terus akhirnya lu memilih ranah YouTube setelah lu gimana Om? Setelah lu melihat peluang ini, wah oke juga nih buat gua aktifin lagi YouTube-nya. Itu waktu itu jalan bareng sih gue dua-duanya. Arif Rahman TV gue masih ngupload, masih aktif. Oh berarti lu ada 2 channel? Ada 2 channel. Terus Arif Performance gue jalanin, tapi kesininya timpang lama-lama. Arif Performance bagus, Arif Rahman TV enggak, ya gue tinggalin yang Arif Rahman TV-nya. Jadi emang jalan bareng waktu itu pas awal-awalnya. Dan akhirnya lu bisa sedekat itu dengan Tekno. Iya. Itu waktu itu pas kapan ya Om ya? Waktu lu pertama kali ke Sentul ya? Iya gak sih? Akhirnya itu kan setelah gue Antasari tuh main Ora Ninja Ora Cinta gue waktu itu. Kan gue ikut Ora Ninja Ora Cinta. Waktu street race ya? Sebelum street race tuh Ora Ninja Ora Cinta Fun Race. Iya. Karena kan ada 2 atau 3 kali tuh Ora Ninja bikin. Oh waktu di Sentul. Iya. Oh iya. Ada Boris Bokir. Iya. Di situ pertama kali rame, terus gue San Mori. Oke juga rame sampai akhirnya puncaknya bikin video mau main sama Thailand, akhirnya sama Tekno ke Thailand, ya udah jalan terus aja udah. Paham. Terus gitu ceritanya. Ngomongin soal lu gimana ya? Udah mulai serius sih di dunia motor saat Tekno. Waktu itu lu inget Jom? Si Tekno lagi match sama siapa? Lu kesentuh. Dan akhirnya lu masih inget gak? Pertama kali mungkin. Oh pertama kali? Iya. Wah gue lupa juga sih. Lupa sih gue. Tapi baru-baru sih. Hah? Karena kan gue 2012 merit itu sampai gue mulai main motor lagi 2017 itu gue gak ngikutin sama sekali. Gue gak tahu sama sekali, gue gak ngeliat medsos Sentul main apa. Ternyata selama itu kan Tekno masih main terus kan. Gue gak tahu sama sekali. Pas ketemu Anan Antasari aja baru mulai cerita-cerita. Oh iya. Baru tahu itu doang gue. Jadi pertama kali kayaknya Tekno ngelawan Trito. Itu gak nonton. Gue malah nonton tuh pertama kali ke Sentul nih. Setelah vakum liaran nonton Bos Acong lawan Trito, Novadas lawan ninjanya Trito. Itu gue pertama kali ke Sentul lagi tuh. Ngelihat nonton liaran. Tahun berapa tuh ya? Tahun 2020 apa 19? Enggak ya? 2003. Om Envi tahu kali. Beli apaan Om? Oh Bensol. Jadi seliter berapa ini Bensol? 40.000. Oh 40.000. Bensol 40.000. Aman aja. Bang masuk aja Bang. Aman. Berarti waktu itu di match-nya. Iya. Halo, gila. Bang, mau ngetes dulu ini. Masuk. Iya. Fans dadakan ya Om. Iya. Itu match apa tadi? Aduh gua itu Trito lawan Bos Acong DTM. Oh lu nonton tuh ya kesentuh. Iya, sama temen gue ada si Upai waktu itu. Gue nonton. Itu tahu. Itu sih kayaknya tuh yang sampai lepas sampai 3 hari. Gue nonton di hari kedua nggak lepas juga. Oh udah gue nggak mau nonton lagi. Gue inget gua itu lepasnya Senin. Dereken sama Peking. Iya, itu lepas Senin. Lanjut lagi Rabu. Lanjut lagi Jumat. Iya. Kalau nggak salah gue nonton di Rabu deh itu. Ya itu 3 hari gue ngikutin. Itu 2000 berapa tuh ya? 2018, 17 lah. Oh iya. Di antara itu. Nah di situ gue nggak nonton liaran lagi tuh. Oh enggak. Nah gue mulai main motor lagi. Justru gue balap road race sendiri, bawa R25. Di Sentul tuh gue 2 tahun atau 3 tahun nih. Gue aktif road race. Sampai event-event lu ikut? Ya, YSR ya Mas Sanderes. Lu ini main road race tuh
Emang lu otodidak atau gimana? Lu Karena gue yang dari dulu kursus? gue bilang bawa NSR 2004 tuh pun gue kan suka track day Sentul. Gue sebenarnya basicnya sukanya road race karena dari dulu idola gue Rossi kan. Oke. Sampai gue kepikiran buat bisnis jual helm Rossi gitu, gue masukin. Bener-bener. Emang itu idola gue banget. Oke. Paham. Nah, kalau ngomongin soal ke teknonya, ada match apa ya? Masih inget gak? Gue masih lupa nih. Gue masih inget juga. Kalau nggak salah sama lawan Derek dah. Gue lupa antara Sans atau sama siapa. D2M. Atau kereta malam ya, standar bebas ya. Lupa gue antara itu. Iya. Kalau nggak salah tahun 2022 deh. Yang fairingnya masih merah. Iya merah apa hijau itu gue lupa. Iya. Di antara itu ya? Antara ayam jago atau itu merah pink. pink ya. Iya kan? Pink Merah. Merah apa pink ya? Gue lupa. Kalau pink kayak si itu udah punya Bos Serombolo. Muay deh. Iya. Bukan itu. Bos Muay main gue belum nonton motor Belum lagi. ada. Iya. Oke. Dan akhirnya lu serius. lanjut dulu ya. Oh iya. Siap. Boleh. Foto dong. Kapan lagi ya kan? Beli bensol plus foto. nih. Sini udah. Lu sini dah. Ya udah sono. Udah sekali langsung. Sip. Cocok. Siap. Mario. Aduh, kasih banyak Om nih. Thank you Om. Sehat-sehat. Ya, pulang-pulang lu jadi artis ntar. Ya, hati hujan bro. Iya hujan. Nah, lanjut lagi Om. Tadi sampai mana nih? Gue lupa. Main Terus ya? pertama Tekno. Oh ya, sama Tekno. Terus akhirnya lu bikin YouTube, lu seriusin pada saat lu bareng-bareng sama Tekno. Iya, yang akhirnya performance ya. Oke. Dan akhirnya lu sampai mengikuti semua eventnya ya. Iya. Dari mulai apa ya? Waktu pertama kali Ebon kemari Iya ada lah. ada ya Dari yang kan dia gua- waktu di Wonosari Om. Iya ada mendadak Ada ya? murah. Nah, gua kan Sebelum ada itu kan dari 2022 Tekno pertama ke Thailand kan Ebon udah bawa 600 meternya Tekno Oke. di Thailand. Nah, Ya kenal Ebon pertama kali itu. oh, lu udah ngikut lu ke Thailand ya? Iya. Gimana suasana di sana Om? Gue pengen tahu deh. Lu belum pernah ya? Ya, belum Om. Oh Jujur aja. Si Gao Gondrong ya yang ke Thailand ya? Mungkin dia udah kali ya. Iya. Gondrong udah kali ya. Gue jujur gue pengen tahu suasana tuh gimana, keseruannya tuh gimana. Apa mirip-mirip kayak kesentul? Vibe-nya apa gimana? Gila sih kalau gue bilang sih. Masa? Pertama kali gua kesana ya, Ah. nggak ada yang ngalahin sih itu adrenalinnya itu 2022 ya. Karena setelah 2023 2024 sih jadi biasa aja akhirnya. Kalau gue bilang karena faktor sirkuit Buriram juga sih. Kenapa? Ada Megah banget itu. Lu dari jalan dari waiting zone menuju ke garis start tuh motor. Wah gila auranya sih gila karena lampunya, tribun kanan kirinya full tuh keren penonton. banget soalnya iya. Wah gila. Gue bilang pas jalan ke startnya itu merinding loh. Itu berbagai macam motor udah lu lihat ya? Iya. Motor Tapi- transit segala macam. Tapi di sana keterbatasan bahasa ya. Mereka dia, susah tuh pakai bahasa Iya, karena kita Inggris pakai ya? Google Translate pun kadang dia bingung. Karena kayak mungkin diartinya sama Google Translate beda kali ya. Inggris ke Thailand apa Indonesia ke Thailand gitu. Kayaknya beda. Terus Sebenarnya untungnya satu ada Mr. Taton sih. Mr. Taton. Iya, ada yang bisa bahasa Dari- Inggris. dari Kalau siapa? enggak sih mati kita kayaknya. Iya itu dia. Ngomong sama Ebon kayaknya. Seinget gua ada orang Malaysia waktu itu bantuin enggak? Iya, Mr. nggak sih? Soleh, iya. Mr. Soleh ya. Tapi udah enggak sih. Udah enggak. Bengkel Mr. Taton apa? Tatum Racing. Tatum Racing. Mr. Tatum tuh nggak punya bengkel, dia kerja waktu itu pernah di tim balap Tatum Racing. Oke, sebelum dia gabung sama si siapa? Ya? Bengkel HBY. Bukan sih sebenarnya dia sama HB itu teman deket aja. Oh, hanya sekedar Dari teman zaman dekat. dulunya iya, teman dekat Oke. dari zaman dulu. Berarti basicnya Mr. Taton itu apa Om? Dia mekanik kah? Dulu Atau joki? Taton itu dulunya orang kaya.
dia punya tim balap malah. Oh, ada foto Honda Nova Dace timnya dia gitu. Jadi orang tajir dia dulu. Punya tim balap. Gue kira dia mekanik atau joki. Enggak. Yang pinter bahasa Inggris. Enggak sih. Kayaknya mungkin karena orang kaya mungkin ya. Mungkin sekolahnya juga bagus, dia jadi bahasa Inggris, jadi dia jago bahasa Inggris ya. Oke. Dan akhirnya lu bisa ke HBY Om ya. Itu di sana kebiasaan mereka tuh gimana Om ya? Tiap hari bongkar-bongkar, dikit-dikit tangannya gatel gitu, bongkar ini bongkar itu, riset. Gimana aktivitas mereka tuh, kebiasaan di sana gimana? Kan bisa dibilang Thailand itu nomor 1 lah ya di dunia ya. Otomotif ya. Draknya ya. Tapi ternyata sekarang enggak ya. Dibalikin sama Handoko ya. Dominasinya ya. Gua karena bawa Indonesia juga. Hebat juga sih Hanan, gua akuin sih. Kita akuin. Karena kita maksudnya 2022 pertama kali mau main sama Thailand kan kita selalu merhatiin di video-video YouTube doang. Wah, Thailand gila ya mainnya 2M. Motornya kenceng-kenceng. Dan itu kan berlaku dari zaman gua dulu main motor 2005. Ngelihat FCCI segala macam ya drag Thailand tuh udah paling gila lah. Mio pertama kali dibawa ke sini kenceng banget kan. Parah. Sama Tomo segala macam. Ya emang Thailand tuh kiblat kita lah buat drag banget. Nah, itu yang gue salutnya bisa Han bisa ngebalikin konsistensinya itu. Gila dominasinya gila menurut gue sih. Keren menurut gue tuh udah ya achievement dia lah buat diri dia itu gue bisa ternyata. Nggak nyangka gue sih nggak nyangka secepat itu gitu dia. Bener keren ya. Karena gue yang main tiap hari sama Han gitu ya, kayak orang nggak niat gitu. Tiap hari gue main game sama dia. Makanya. Main CS, sekarang dia main kotak kita itu apa? Point blank ya. Iya, main PB. Kerjanya main game aja dia. Terus apa tadi yang gue tanya? Ini suasana dia aktivitas tiap hari gimana Om? Terutama HBY lah, karena kan lu yang kalau gue lihat udah pernah ke rumahnya. Iya, dari dulu sampai sekarang ya. Pertama emang dia lebih sering setting bolak-balik karena fasilitas pertama. Fasilitas dia banyak sirkuit kan. Oke. Dia mau ke Klong H apa Klong 14. Itu misalkan Klong H tuh Klong 5 maksudnya ya. Tutup. Dia bisa pindah ke Klong 14, Klong Sipsi atau namanya. Maksudnya fasilitasnya itu di Bangkok banyak gitu sirkuit. Ada berapa Om yang lu tahu? Yang gue tahu 3 deh. Keluaran lagi tuh ada banyak. Taton tuh bilang ada 8 apa kurang lebih ya area Bangkok. Itu jaraknya rata-rata 1 kilo. Dari HBY rata-rata sama sih. Kurang lebih sejaman. Enggak. Trek-treknya. Oh, treknya. Dari setiap tempat. Enggak, Klong 14 tuh cuman bisa 600. Oh, beda-beda berarti ya. Kayak malah 400 doang deh. Berarti beda-beda. Iya. Klong 5 baru bisa sampai 600 meter. Buat sekilonya buriram doang. Buriram doang yang sekilo. Lain gak sih pendek-pendek. Berarti setiap harinya bisa dibilang aktivitasnya gila ya. Maksudnya motor. Iya. Mereka punya mesin bubut. Punya. Mesin apa lagi? Gue bilang mesin dan bubut lain-lain sih. gitu. Gue diajak ke HBY gitu keliling ya. Mesin bubutnya. Biasa-biasa banget. Biasa aja. Menurut gue emang di dunia perbubutan tuh SDM paling penting sih. Nah. Orangnya itu yang paham harus ya. Mesinnya mah gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, yang membedakan mereka sama kita itu apa Om yang lu tahu? Apa dari cara dia hitung-hitungannya dari mesin atau emang konsisten aja gitu? Sama sebenarnya kayak kita gitu. Apa ya? Lu tahu material bahan gitu ya, blok ya. Gua kan bikin cincinan blok atas tuh supaya nggak mau merupus di sana. Bandingin sama sini. Beda emang kelihatan materialnya. Gue nggak ngerti kenapa walaupun sana lebih mahal gitu. Berarti homemade dia mereka. Homemade. Wow. Nggak bukan mesin CNC loh itu bikinnya. Gila. Iya, bagus tapi. Ya materialnya beda, apalagi ya. Dari pembakaran mereka pakai apa? Kalau sana rata ya 7 semua pengapian sih. VP ya, bahan bakar. Maksud bahan bakarnya? Oh, bahan bakar iya VP. Q16 sama. Berarti kita kurang lebih. Oh iya. Siapa? Thank you. Berarti kurang lebih kita ngikutin apa yang tren di sana. Contoh waktu itu bensol,
Terus Gue akhirnya lupa ya, pada saat sebelum kita ke Thailand tuh Han-Han atau bengkel-bengkel ninja di sini tuh pakai bahan bakar apa ya? Bensol doang nih. Bensol sebelum ada Vivi. Tahun berapa ganti VP? Setelah Kalau gue inget-inget ya 2014. gue tuh lupa. 2003 2022. Seinget gue. Berarti setelah dari Thailand dong nih. Oh ini aja Bensol. Iya, OMB. Ya kan baru Gue DW Bensol. baru kan VP bos ya. itu sebenarnya eranya setelah kita kenal Thailand. Tapi mereka udah VP. Kemarin gue ikutin DW udah pada VP. Oh. Iya gak sih? Dari tahun 2022 2023. Iya, baru sebenarnya. Berarti kita pelajarin dari sana VP itu. Q16 itu kali. Oh, dari Thailandnya. Iya. Dari sana pakai VP. Oh, oke. Berarti pembakarannya VP sama. Apalagi Dan ya? sana tuh yang lucunya ini sih. Ngeliat Han-Han gitu ya. Ring ganti capek dikit ganti. Di sana tuh dihemat-hemat ya. Dihemat-hemat. Iya, karena spare part di sana udah susah, nggak ada dan mahal. Lah, kan mereka gimana ya? Jangan salah dari sini spare part malah. Lah, Iya, aku gitu. serius. Terus yang Itu belum kemasan cincin dari sini. Iya, di sana spare part susah, mahal banget harganya katanya. Kalau menurut gue pribadi berarti kesimpulannya dia menang ada fasilitas banyak. Itu doang. Motor bisa Kenceng-kenceng. Iya. Bener gak? Udah itu doang fasilitas yang bedain. Ini gimana nih kalau soal Indonesia nih? Berat ini. Aduh. Om MP nih tinggal Oh tanahnya. iya, dia punya tanah. Guys, yang mau bikin sirkuit drag, Boleh. hubungin Om MP, ada 77 hektar ya. Bener. Di Purwakarta. Wah, itu tuh harus. Itu bikin sirkuit drag bisa banget tuh. Iya, harus pemerintah melek apa? Atau Om MP kerjasama bisa juga, Mi. Hah? Kerjasama bagi hasil. Gue dagang aja. Jangan. Sedih gue podcast sama Om MP ya. Udah jenuh, waduh berat dah. Berarti bener fasilitasnya dia menang ya. Fasilitasnya sih, kita kalah jauh gitu. Itu momen waktu ngikut lu ke sana, Om. Si Tekno juara pada saat acara NGO. Iya, tapi Kit tuh waktu itu yang 600 meter Ebon menang, 1000 meter Mee kalah. Kit itu maksudnya gimana? Seri. Oh, seri. Karena kan main 2 motor, Oke. 600 meter sama 1000 meter. Yang 600 kita menang, 1000 ya kalah. Itu lu ngikut ya? Iya. Pada saat itu ya? Wah, seru banget itu. Seru sih. Situ sampai jam berapa? Kalinya soalnya. Itu 24 jam. Nah iya. Buka. Itu gila sih, apalagi 2024 kemarin. Kebalapnya sampai jam 5 pagi sampai terang. Buset. Oke, bisa tidur di sana. Iya, jelas banget. Mulainya ntar ngaret siang. Nah. Jadi rundown di itu tuh ngaco sebenarnya udah. Makanya gue kalau pas lagi di Thailand ditanya, oh main jam berapa, udah ikutin aja lah. Iya. Bingung juga, rundownnya udah ngacak. Bisa ntar tiba-tiba kelas yang di bawah dinaikin ke atas. Oke. Berat. Tapi yang seru di sana, lu bisa nggak, Om, membedakan mana cewek mana cowok? Itu dia yang berat tuh. Gila sih, transgender di sana cantik-cantik banget. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gila ya. Dari suaranya Suaranya semua berubah. Iya. Iya, tapi yang operasinya full ya. Itu Ada yang masih kelihatan ada. Kalau kayaknya yang kasa-kasa bawahnya masih kelihatan, masih ada jakunnya gitu. Nah, gue mau nanya, eventnya waktu di Indigo pasti kan ada tuh kayak model-model yang apa sih bisa Iya, bilang gue kan foto SPG-nya tuh lah. kayak SPG-nya gitu. Itu cewek apa cowok? Gue nggak tahu, cewek lah kayaknya sih. Itu Kalau itu cewek. beneran cowok sih gokil sih. Ya kan nggak tahu kan. Iya sih. Gokil ya. Thailand emang ada aja tahu gebrakannya. Iya makanya. Di sono balap apa aja ada ya, Om ya? Kayak contoh kayak Perahu. bajai, perahu. Iya. Iya nggak apalagi. Iya, Ton Saling mau lomba apa tuh ya? Traktor gitu kan? Saleng. Iya. Traktor. Ton Saling tuh joki segala medan dia. Dia bawa perahu boot juga balap. Traktor. Traktor standing-standingin. Buset. Itu orang gila emang kalau dia. Terus kalau joki-jokinya, oke, kita lihat. Jujur kalau di sini kan kita safety, benar-benar safety banget ya. Pakai sarung tangan, lengan panjang, pakai sepatu. Di sana gimana, Om? Ya kurang lah. Di sana lu tahu sendiri helm itu. Helm Thailand. Helmnya kecil banget. Gue sebagai yang udah paham banget helm sih, menurut gue tuh helm
percuma juga dipakai. Nggak safety banget ya. Lu bentrok kepala kena ke aspal sih, hancur juga. Udah mulai iya. apa? Iya, dagunya pada nongol. Iya kan. Iya. Itu sih helm nggak ada safety helm Thailand sih. Mereka pakai sendal. Ada? Enggak lah. Oh enggak. Tapi ada beberapa anaknya si Mr. Manok tuh si Changnom gila sih, kadang nyeting pakai sendal, nggak pakai helm. Nyeting ya. Mereka nggak diomelin maksudnya pada saat di track. Iya, gue bingung juga itu nggak diomelin. Gitu ya? Gue baru ngeliat itu doang sih, dia doang. Yang lain sih safety lah, pakai sepatu, celana panjang, helm. Cewek juga di sana ada ya? Gue malah belum pernah lihat selama di sana, tapi ada gue ngeliat video-video di jam hall gitu-gitu ada cewek. Keren ya. Tapi pas lu kesana ada nggak momen-momen crash gitu, jatuh? Enggak, jebol banyakan. Jebol kebanyakan ya. Nah soal tadi kita udah bahas joki-jokinya, motornya. Sekarang aspalnya gimana Om? Gue pengen tahu. Aspal itu basicnya beton, aspal atau gimana? Beton dikasih drag strip, dikasih perekat. Beton doang. Jadi emang di sana justru jangan aspal katanya. Betonnya yang nyambung atau emang dia? Beton yang kayak di sini garis-garis gitu. Iya. Tapi dipakein drag strip. Emang agak lengket itu kalau kita injek. Tapi nggak selengket-lengket yang di Australia katanya. Nah, itu lebih parah tuh. Lengket banget. Nggak selengket itu juga sih. Berarti begitu ya? Iya. Nah, dari segi aspal udah. Terus segi tracknya itu Om, safety nggak menurut lu? Entah ada ban-ban yang buat kalau kita kecelakaan. Yang menurut gua nggak safety yang ada di Wang Noi sih. Kenapa? Di Wang Noi itu ada sirkuit yang emang bisa buat sekilo juga selain si Buriram sebenarnya. Tapi Ebon waktu itu pertama kali sana nggak mau nyeting karena temennya pernah ada yang mati di situ. Itu nyeting 1000 meter. Tapi mulai masuk 500, 600 jalannya langsung nyempit begini. Iya. Dan itu di sawah, di sirkuit di sana tuh semua di pinggir sawah pasti. Banyak biawak lewat, ular segala macem. Itu yang selama gue lagi videoin di 600 meter aja sering gue liat biawak lewat gitu. Wah, bahaya banget itu joki lagi top speed Superman sih nggak ada obat itu. Iya. Wang Noi itu menurut gue nggak safety sih, ngeri. Nggak safety-nya berarti banyak binatang. Ya, pertama banyak binatang. Sama jalanan yang mengecil itu sih. Tapi kalau soal pengereman, sih. Di ujung itu ada ban-ban kah atau apa gitu buat? Gue belum pernah Wang Noi sampai ujung sih. Takutnya remnya blong gitu. Gue nggak tahu gitu. Tanya joki yang udah pernah nyeting ya, Gue belum pernah. Lu belum sampai ke ujung-ujung lu ngeterusin. Tapi kayak Wang Noi pernah deh gue Wang Noi ban kayak road race gitu, tapi di setelah ban tuh tembok udah batas. Abis tembok kayak sawah. Seru ya. Kapan ya gue kesana emang? Iya, coba lah, nyusul lah. Tahun depan kali ya? Tahun inilah. Amin. Siapa tahu kan ada yang mau ngajak. Kita nggak tahu. Gue pengennya tuh, pokoknya gue pengennya ngabisin waktu itu setiap harinya, pengennya ke sirkuit A, sirkuit B, sirkuit C, next day-nya gitu, setiap harinya berganti-ganti. Ya SKSD aja nanti kalau mau videoin mah. Bahasa Thailand yang kita tahu aja. Pengennya gitu. Cuman jujur, yang gue denger dari penginapan atau dari mana ya, bisa dibilang dari bandaranya lah ya, itu jauh ya Mbak? Iya gak sih? 2 jam ya? 2 jam 3 jam? Tergantung lo maksudnya nginepnya di mana gitu. Kalau dari bandara kan ada 2 di sana kan. Dan tergantung juga lo dari bandara mana. Ntar lo, nama bandaranya apa gue jadi lupa. Don Mueang sama apa ya, Suvarna Bumi. Nah Suvarna Bumi tuh lebih kayak ke bawah, itu jauh banget ke HB itu, bisa hampir 2 jam. Tapi kalau dari Don Mueang lebih dekat sejam. Sama kita sama aja kita dari sini ke Sentul gitu-gitu kurang lebih lah. Sejam gitu. Tapi kalau orang-orangnya gimana Om? Menurut lu sama nggak sih kayak kita friendly? Sama sih. Sama ya? Lucu, apalagi kayak Amrayong itu yang lucu sih. Makanya gue kalau ada netizen TikTok itu jelek-jelekin Amrayong, gue gila sih lu, jangan lah. Apalagi dia tuh temen dekat banget Ebon gitu. Jangan sampai segitunya. Kalau ngomongin orang-orangnya, joki-jokinya, mereka profesional ya. Ketemu kayak siapa namanya? Yang joki Thailand dipakai sama Filipina.
Iya, Merayong berarti pakai Rowan. Amrayong sama satu lagi gue lupa. Beng Bunho. Beng Bunho. Itu sebenarnya mereka orang mah temenan ya? Temenan lah, joki semua Iya temenan. Iya, dekat. Nggak ada yang namanya gengsi-gengsian segala macam. Enggak. Tapi ya kompetitifnya tetap ada. Oke. Di sana tuh ini grup-grupan. Oke. Jadi nih lo geng Jakarta Timur, D2M, MP, sama siapa? Grup. Oke. Jokinya siapa? A aja udah, misalkan. Geng Tangerang siapa? Jokinya itu aja. Dia nggak bisa, maksudnya nyebrang joki itu jarang di sana. Jadi kayaknya Amrayong tapi nyeting motor HB juga sih. Di sana kan grupnya HB sama si Limistin sama Tan Latlum kayak itu satu grup. Jokinya udah heboh sama Tan Saleng gitu. Jujur gue nggak tahu itu. Aduh, nggak tahu. Bengkel sama bengkel-bengkel. Oke. Keren. Jadi sana grup-grupan berdasarkan daerah gitu. Paham berarti. Terus kita ngomongin tentang balik lagi Om ya. Akhirnya lu yang gue lihat kok jarang ya Om ya bersama-sama Tekno. Apalagi ada kesibukan lain untuk saat ini. Atau lu mau giatin lagi YouTube dengan yang lu tadi bilang lu pengennya ke bengkel. Iya. Itu juga sama gue lagi ini juga dagang lagi. Dagang lagi. Iya. Gue selama YouTube sama Tekno dagangnya hampir nggak keurus. Nah, kalau kayak gue ke Thailand segala macam kan nggak ada yang ngurusin. Karena gue kan online sekarang. Karena gue punya toko di Bangka waktu itu pas COVID gue tutup. Abang lu udah abang lo apa? Enggak, abang gue mah zaman dulu bantuin 2008. Sekarang mah dia udah kerja juga. Terus harapan lu ke depannya apa Om? Dan akhirnya lu pengennya serius lagi nih sama YouTube. Kemarin kayaknya gue lihat lu agak vakum ya, sama kayak gue kan tadi lu bilang. Iya. Tapi vakum gue mah gak selama lu lah. Gue sebulan masih ada 1-2 video gitu. Karena kalau gue sampai nyelipin gue liburan sama keluarga juga gue masukin aja udah. Iya sih. Karena personal branding lu udah kebentuk Om. Enggak, sebagai media juga itu kalau menurut gue channel lu kalau udah ada, kalau lu lama nggak ngupload tuh kayak menurut gue algoritmanya jadi jelek jadinya itu. Iya. Benar. Di luar personal branding ya. Iya. Algoritma dari YouTube tuh ngepromosin ke homepage YouTube orang-orang tuh jadinya jadi nggak bagus. Benar. Berarti lu maunya gimana? Maksudnya harapannya nanti ke depannya gimana nih? Ya tetap jalanin aja. Apa lu ada gebrakan baru nih? Belum ada sih. Belum. Karena gue masih kefokus ke masih dagang juga. Mungkin dagangnya selain di dunia helm, dagang properti juga. Oke. Alhamdulillah lah ya. Jadi ya jalanin hobi aja lah ini. Oke. Hobi yang menghasilkan. Iya. Benar. Hobi yang menghasilkan. Terus akhirnya sekarang masih dengan bersama Tekno. Masih lah temenan masih kok. Masih ketemu. Karena lu udah sibuk nih soalnya. Gue perhatiin kayak yang biasanya lu ngikut, harusnya kan kemarin dia ke Filipina. Kenapa lu nggak ikut gitu? Ya, ya udah pada tahu lah karena ada konflik yang internal itu ya udah, gue lebih memilih. Terus lu, gue lihat ini Om, lu punya motor apa sih yang lu kemarin kontenin itu? Oh, R25. Itu R25. Itu R25 gue yang gue cerita gue pertama kali main motor lagi buat pakai road race itu. Oh itu? Iya 2017. Masih awet ya? Karena gue udah gak pakai road race lagi, gue jadi liaran. Masih awet. Keren. Motor gue mah awet. Motor gue zaman dulu liaran masih ada sampai sekarang di. Keren banget ya. Penuh inspirasi. Seru banget. Apa lu nanti tiba-tiba ntar ada tawaran Om? Kita nggak tahu tahun ini lu jadi main film lagi. Nggak tahu juga sih. Ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin sih. Iya bener. Iya. Siapa tahu ada peran bapak-bapak gue sekarang ya. Cocok. Bener. Bapak-bapak muda ya. Terus ada nggak sih pesan-pesan lu sama di dunia motor gini Bang? Pesan-pesan untuk semuanya lah. Kita nggak mengecualikan untuk siapa. Oh semuanya. Ya. Berarti pelaku drag bike gitu. Yes, dari media, joki, bengkel dan lain-lain. Ada nggak sih pesan buat menurut pribadi lu? Dari ini dulu deh, netizen gitu ya. Boleh. Ya kalau bisa jangan terlalu ofensif. Kalau misalkan ada battle siapa lawan siapa, eksibisi, jangan nyerangnya jangan terlalu kasar gitu loh. Apalagi
nyampe ngerecokin usaha orang. Iya benar. Apalagi waktu teknologi Magadir kan parah tuh. Parah sih. Itu gue bilang gila postingan Magadir. Berpengaruh banget. Iya. Sampai digerecokin gitu sih gue bilang parah. Oke. Terus dari apa ya, mekanik ya cuman bisa ngasih semangat doang sih. Iya. Apalagi susah. Tetap konsisten lah ya. Iya, kalau bisa Semua tetap bisa konsisten. dibilang semua bengkel pengennya kayak Tekno sih. Jujur Iya, ya nggak iya. sih? Ya itu Udah pasti. sebenarnya harapannya Mau supaya bos-bosan ada bos-bosan gede gitu buat support bener. bengkel-bengkel lain. Bener. Terus ada lagi om, mekanik udah. Joki sama lah, asah terus karena banyak yang kebuka sih selama Tekno main ke Thailand, Ebon ke sini bolak-balik kayak Komeng, Mee belajarnya cepet juga lumayan. Maksudnya ada sisi positifnya gitu loh. Dengan belajar ternyata cara start begini, cara buka koplingnya gimana. Karena kalau menurut gua joki kita masih kalah sih sama Ebon Tontaleng tuh masih kalah. Udah pasti joki. Itu udah pasti kita mau nyeting tuh Komeng Mee time-nya buat ngalahin Ebon Tontaleng nggak pernah sama tuh, nggak mungkin. Aneh ya. Iya. Gue bingung. Selalu bedanya 01 pasti paling dekat gitu. Apa dia udah nyatu dengan mesin ya? Iya, itu dia gua ngerti. Ebon yang paling tajam. Iya. Karena Ebon pun di Thailand juga dipakai hampir, kalau mekanik lain udah bener-bentok mintanya Ebon. Ebon nih motor udah mau nge-gym. Dia udah tahu dia. Sampai businya mau habis dikit udah langsung dia tutup. Gila. Belum sampai piston bolong jadi. Star Mania mereka orang sama. Oh itu gua nggak tahu sih kalau itu. Iya. Tapi Ebon murah lah sebenarnya. Mungkin ya kalau ngasih ke Tekno karena udah bareng-bareng gini. Mungkin pas awal dulu pertama 2022 mahal kali. Gua nggak tahu detail sih tentang itu. Ada lagi om pesan-pesan om. Joki, mekanik udah. Netizen udah. Event sih menurut gua kalau resmian. Yang harus ada ini kan, iya, masalah satu regulasi gitu loh buat semua IO. Karena yang ngaco sih menurut gua. Karena di sana NGO sama OMG ya satu regulasi. Lu stroke 1,5 bobot 138 kilo full tank itu udah mati gitu. Nggak bisa lo ada bahan bakarnya jadi apa gitu, nggak bisa. Bahan bakar dari dia kalau misalkan bensol. Harus kayak gitu sih. Harusnya gitu ya. Repot lah kalau nggak, gila jadi bikin 2 motor dong buat 2 event. Benar. Boncos lagi bos-bosannya. Yang harusnya tadi ya mau ikut balapan jadi nggak ikut balapan karena pertimbangan biaya jadi mahal. Oke, keren om. Ada lagi? Cukup. Udah. Ya yang penting sehat-sehat om. Lo juga lah sehat-sehat yang penting. Yang penting makin jaya lagi. Amin. Semua lah pelaku drag bike semoga makin jaya. Karena menurut gua di dunia balap begini apalagi kayak motor gini udah kayak keluarga lah. Siapapun itu gua nganggapnya. Apalagi Sentul tuh udah kayak rumah kedua gua. Iya. Iya, semoga bisa. Yang penting sehat-sehat gitu. Karena gua udah mau ngelihat orang-orang yang udah sedekat itu akhirnya udah dipanggil duluan. Gitu. Serem amat ngomongin mati ini saya. OMB yang udah umur jadi takut loh itu. Penting sehat-sehat om. Iya gak sih. Udahlah paling gue akhirin videonya ya. Thank you banget buat kalian udah nonton sejauh ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share. Ya sampai ketemu di video next selanjutnya. Kalian bisa kasih komen di bawah. Kira-kira siapa yang gue ajak ngobrol lagi. Siap. Yaudah om. Thank you. Sukses terus buat WM 500. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.